siapa jodohku? Mungkin banyak dari lo yang sering bertanya-tanya seperti itu. Terutama lo yang sampai ini masih jomblo atau bahkan belum pernah pacaran sama sekali, pertanyaan siapa jodohku mungkin jadi salah satu pertanyaan yang sulit lo jawab. Kira-kira apa sih yang bikin lo sampai sekarang belum nemuin pasangan yang pas buat lo? Dan gua juga mau nanya nih, buat lo yang udah punya pasangan, menurut lo, pasangan lo yang sekarang ini bener-bener tepat gak sih buat lo? Apakah dia bener-bener pasangan yang lo butuhin? Atau sebenarnya lo masih sering bertanya dalam hati, siapa jodohku sebenarnya? Barangkali lo mau sama dia karena lo pengen aja gitu punya pasangan yang penampilannya atau perilakunya kayak gitu. Atau jangan-jangan lo macarin dia cuma karena gak ada pilihan lain aja pas lo jomblo dulu. Sebenarnya pasangan yang kayak apa sih yang lo mau? Hubungan atau pasangan yang kayak gimana sih yang lo butuhin? Tahu gak sih, lo bahwa memilih pasangan yang salah justru kemungkinan bakal bikin hidup lo lebih sengsara dibanding ngejomblo. Tapi tenang, karena hari ini lo ketemu video yang tepat. Ini kita cerdas bakal ngajarin lo gimana caranya buat lo bisa ketemu sama orang yang tepat. Supaya nggak terjadi kesalahpahaman dan malah nanti lo jadi salah strategi. Siapa jodohku? Pahami butuh versus ingin. Pahami bahwa manusia kadang memang suka aneh. Terlalu fokus sama apa yang dia ingin, akhirnya malah lupa bahwa ada kebutuhan yang seharusnya dia penuhi. Percaya atau enggak, hal yang sama pun sering terjadi seputar pemilihan pasangan. Dalam konteks apapun, kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan ini selalu penting untuk menunjang kebahagiaan hidup lo. Di saat lo fokus sama apa yang lo ingin, dan itu bikin lo lupa sama kebutuhan lo, hidup lo bakal berantakan. Kalau contoh dalam konteks hubungan gimana? Misalnya, lo masih sering bertanya-tanya tentang siapa jodohku. Tapi, cita-cita lo pengen punya pasangan yang cantiknya ala aktris Korea. Nah pertanyaannya, apakah punya pasangan yang secantik itu tuh ngaruh ke kondisi kehidupan lo secara umum? Apakah segitu berbedanya buat hidup lo kalau pasangan lo cantiknya biasa aja? Ada poin plus sih kalau lo dapetin yang kayak begitu. Mungkin lo bisa banggain di sosial media, atau bisa lo pamerin pas kondangan. Tapi ya hidup lo isinya bukan cuma sosial media dan kondangan kan? Kalau dalam konteks hubungan romantis, yang dikatakan sebagai apa yang lo butuh adalah segala sesuatu yang lo perlukan dan harus ada dalam hubungan romantis lo untuk menjaga kesehatan emosi lo dan juga meningkatkan kualitas hidup lo. Terus gimana caranya lo bisa tahu soal pasangan semacam apa yang lo butuhkan? Kunci pertama, self-aware. Sadarlah akan kehidupan lo, terutama soal interaksi sosial yang lo lakukan. Apa sih yang lo suka lakukan bareng teman-teman lo? Obrolan seperti apa yang lo suka obrolin? Aktivitas apa yang lo suka lakukan? Interaksi semacam apa yang kalau lo nggak lakukan, rasanya ada yang kurang aja gitu di hidup lo. Nah, itu adalah kebutuhan minimal lo dari seorang pasangan. Ingat, perasaan jatuh cinta yang seru ala naksir-naksiran di honeymoon period itu most likely bakal pudar suatu saat. Dan kalau pasangan lo itu bahkan gak seseru temen-temen lo, menurut lo apa coba yang bakal terjadi? Romantis-romantisan udah tipis nih, terus lo lebih seneng ngobrol sama temen-temen lo daripada sama dia. Coba lo pikirin deh, kenapa kira-kira bisa begitu? Mungkin di antara lo yang udah punya pasangan dan merasa pasangan gua kayak gitu sih, tapi gua awet-awet aja kok. Well, hubungan bertahan lama tuh nggak selalu karena romantis dan langgeng loh guys. Banyak juga yang bertahan lama, meskipun nggak sehat alias toxic relationship. Kalau nggak sehat, kok bisa bertahan lama? Ya gimana? Selama orang nggak tahu apa yang dia butuhkan, maka pasangan yang dulu pas PDKT sangat diinginkan ini pun rasanya cukup. Jadi ingat ya, pasangan lo minimal harus seasyik teman-teman lo. Kunci kedua, love map. Love map adalah fondasi hubungan yang harmonis. Love map adalah sebuah peta yang lo bangun di otak lo mengenai hal-hal yang ada di hidup pasangan lo. Semakin banyak hal yang bisa lo ngertiin dari pasangan lo, maka makin besar peluang hubungan lo bisa harmonis. Untuk love map yang bagus, maka ya lo harus bisa ngedengerin dan ngertiin sebanyak mungkin detail soal hidup pasangan lo. Dan ini harus terjadi dua arah ya, pasangan lo juga harus bisa ngelakuin itu. Artinya,
baik lu dan pasangan lu harus siap terbuka untuk bercerita dan siap juga untuk mendengarkan satu sama lain. Nah, kalau lu ngerasa ngobrol sama pasangan lu nggak asik, ya gimana lu bisa bikin love map? Ini sebetulnya dasar, tapi orang kadang lupa bahwa lu nyari pasangan atau pergi ngedate itu tujuannya biar seneng. Kalau punya pasangan tapi malah banyakan nggak senengnya, ya ngapain? Kalau lu udah tahu soal dua hal tadi, maka ya tinggal lakukan aja. Komunikasikan sedini mungkin dengan pasangan tentang apa yang lu butuhkan dalam hubungan, dan jangan lupa dengerin juga apa yang dia butuhkan. Apapun hasilnya, lebih baik tahu di awal kan? Kalau memang cocok, ya selamat, lu baru saja menemukan orang yang tepat. Kalau emang gak cocok, ya udah, cari yang lain daripada buang-buang waktu kan? Waktu sangatlah penting dalam perkencanan. Kalau selama lu bertahan sama orang yang salah, dan ternyata orang yang tepat keburu diambil orang lain, gimana? Jadi, apa yang perlu dilakukan? Nah, tapi misalnya lu sekarang udah punya pacar, tapi baru tahu soal ini, nggak perlu khawatir. Nggak ada kata terlambat untuk berkomunikasi dengan pasangan lo. Kalau dia orang yang tepat, dia nggak akan ninggalin lo hanya karena lo sekarang punya tujuan yang jelas perihal hubungan. Kalau ternyata dia bukan orang yang tepat, gimana? Hubungan itu bisa diusahakan kok. Karena sudah terlanjur dan susah kalau ternyata memutuskan udahan nih, jadi yang bisa lo lakukan adalah back to basic. Mungkin ternyata dia jadi salah karena dulu pas PDKT, salah satu di antara kalian ada yang menutup-nutupi sifat aslinya. Solusinya, PDKT ulang aja dengan sifat asli masing-masing. Kalau memang susah banget, gua menyarankan lo buat mencari bantuan tenaga profesional. Oke, segitu saja yang bisa kita cerdas berikan. Jangan lupa share ke teman-teman lo juga ya.